adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita, Tante Emma, Kriwil, dan Kak Kesha. Hai. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja. Luar biasa. Sehat ya? Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu di dalam doa yuk. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Haleluya. Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang setia. Terima kasih karena kami masih bisa mendengarkan ibadah untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon berkati kami Ya Tuhan. dan berikan kami Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Kesha harus lebih kenceng dong suaranya. Oh maaf, suara kecil. Nah, adik-adik udah siap memuji Tuhan ya? Ya. Iya, Siap, kita mau nyanyi sebuah pujian yang sudah pernah kita nyanyikan. Ya. Kasih itu memaafkan. Maafkan. Yang semangat ya. Ayo. Pakai gerakan ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Dari awal Kak. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu. Segenap hatimu. Segenap hatimu. Sekali lagi. Segenap hatimu. Jadi kalau kita memaafkan seseorang harus segenap hati. Iya, nggak boleh betul setengah-setengah. Nggak boleh setengah-setengah ya adik-adik. Ya. Nah, oke, sekarang kita siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya luar biasa. Oke, Amin. adik-adik siap Ya, ya? siap. Kita mau Ya. sama-sama duduk yuk. Oke. Selamat pagi adik-adik. Pasti adik-adik sudah siap untuk mendengarkan Amin. cerita Siap hari banget ini. dong, Tante. Nah, sesuai lagu yang tadi kita nyanyikan. Iya. Suka mengampuni, kasih itu Iya. suka memaafkan, Iya. suka mengampuni. Jadi, judul cerita hari ini, Aku Mau Mengampuni. Sekali lagi, judul ceritanya apa? Aku mau mengampuni. Nah, ceritanya terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 44 dan 45. Adik-adik yang sudah bisa baca, coba membaca 2 pasal ini. Menarik sekali. Seperti yang Tante janjikan minggu lalu kan? Iya Nah, nih. kita masih meneruskan cerita tentang Yusuf. Namun kita sudah menyelesaikan 4 minggu di mana Wow. tema besarnya yaitu rencana Allah atau rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ternyata rencana Tuhan itu bukan saja tidak pernah gagal dalam kehidupan Yusuf, tapi juga rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Jadi
Tuhan punya rencana yang indah Ya. untuk kita masing-masing. Dan Dia tidak pernah gagal untuk menggenapi rencananya. Apa kira-kira rencana Tuhan atas hidup kita sih, Tan? Pertanyaan yang bagus sekali, Keisha. Kalau kita baca di kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, di situ dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Nah, itu rencana yang Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing Luar biasa kita. ya rencana Tuhan itu. Ketahuilah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Gagal. Nah, hari ini Tante akan meneruskan cerita tentang Yusuf. Wah, Yusuf panjang ya, Tan. Iya, Minggu yang lalu. kepo itu kemarin kita kepo. Terakhir yang dikasih. Iya, apa ya itu ya? Iya. Waktu itu kemarin siapa yang datang ya, adiknya yang paling kecil nama siapa tuh? Benyamin. Benyamin. Ya. Benyamin ikut dengan ke-10 saudaranya untuk berjumpa dengan Yusuf. Tapi mereka masih belum tahu loh kalau yang berhadapan dengan mereka itu Yusuf saudaranya sendiri. Iya. Jadi mereka waktu datang mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Dan Yusuf terenyuh hatinya ya melihat semua saudara-saudaranya lengkap ada di depan matanya dan sedang sujud menyembahnya seperti mimpi yang dia pernah mimpi. Nah, lalu kira-kira Yusuf bikin apa ya dengan mereka ya setelah lihat ada adiknya? Kan mereka ketemu tuh sama saudara-saudaranya, Ah. gitu kan? Terus itu mereka ini nangis-nangis sama-sama tangis-tangisan gitu, kangen gitu, kangen-kangen. Oh ya, Peluk-pelukan, mereka Tante. tangis-tangisan, peluk-pelukan ya. Terharu. Terharu. Iya, pasti. Tapi Yusuf- mereka kan Mm-mm. Yusuf belum beritahu bahwa dia adalah Yusuf. Jadi kan Tante kemarin minggu lalu janji bahwa mereka akan diberi ujian yang terakhir. Wah, Ujian apa tuh? terakhir itu paling sulit loh. Iya, Iya. kalau ujian terakhir itu paling Kita susah. ngapain, Tan? Mereka sudah lulus waktu ada makan siang tuh di mana Benyamin dikasih 5 kali lipat porsinya. makanan Iya. lebih banyak. Ternyata mereka lulus kan? Iya. Mereka nggak berantem toh, nggak rebut ambil punya Benyamin kan? Nah, jadi sekarang ujian yang terakhir. Yusuf pikir, ujian apa ya? Lalu dia ingat, dia punya gelas yang khusus. Gelas Yusuf yang biasa dia pakai untuk minum. Itu terbuat dari perak. Wow. Gelasnya bagus. Nah dia pikir, dia akan coba ujian dengan gelas peraknya itu. Wah, Diapain tuh gelasnya? Ya, mau gimana diapain, caranya? Iya, ini dia caranya Gimana ya. caranya? Nah, jadi setelah saudara-saudara Yusuf memberikan uang untuk mendapatkan makanan, lalu Yusuf suruh pembantu-pembantunya masukkan makanan di tiap karung, ya. Tapi jangan lupa masukkan lagi uang-uang mereka dalam karung. Oh, dikembalikan lagi. Yusuf tidak mau ambil uang mereka. Karena ini saudara-saudaranya sendiri kan, keluarganya sendiri. Iya. Jadi semua sudah dapat makanan dan uang di karung-karung masing-masing. Lalu Yusuf bilang, di karung Benyamin, si bungsu, masukkanlah gelas perak saya. Cawan perak itu yang Yusuf sayang ya, selalu dia pakai untuk minum. Masukkan dalam karungnya Benyamin.
Waduh. Tapi waktu dimasukkan itu saudara-saudaranya kan nggak tahu. Iya. Nah, jadi setelah semua beres, semua karung-karungnya dibawa, lalu saudara-saudaranya berpamitan kan sama Iya. Yusuf mau pulang. Lalu mereka senang banget karena sekarang sudah selesai, sudah dapat makanan. Mereka sekarang mau pulang bersama-sama dengan Benyamin. Belum jauh mereka jalan, lalu Yusuf suruh pembantu-pembantunya, ayo cepet-cepet kejar mereka. Kalau kalian sudah ketemu mereka, bilang kenapa kalian, saya sudah berbaik hati, tapi kenapa kalian mencuri cawan atau gelas minum dari Tuhan kami, gitu. Oh. Jadi dikejar ya, Tan? Lalu dikejar, mereka kejar pakai kuda kan? Iya. Jadi Cepet rombongan dong. saudara-saudara waktu dengar ada Gerak kuda. rombongan lain dengan kuda kedepuk. Mereka pikir ada apa ya? Siapa yang kejar mereka? Iya. Jadi waktu rombongan dari pesuruh-pesuruh Yusuf dekat dengan rombongan saudara-saudaranya, mereka berhenti, mereka turun dari keledai. Lalu mereka tanya, Gawat tuh. ada apa Tuhan? Nah, lalu pesuruh-pesuruhnya Yusuf bilang, kalian Tuhan kita sudah berbaik hati, tetapi sekarang apa yang kalian lakukan? Kalian sudah mencuri cawan atau gelas minum dari Tuhan kami yang terbuat dari perak. Mereka pikir, siapa yang mencuri? Kita bukan pencuri. Iya. Kita orang baik-baik. Mereka dituduh pencuri. Ya sebab cawan minuman yang terbuat dari perak itu tidak ada di rumah. Oh. Kan kalian tadi makan bersama. Iya. Pasti kalian sudah ambil. Iya. Salah satu dari kalian yang ambil. Nah, Jadi kita akan Digeledah? periksa. Lalu diperiksa. saudara-saudara Yusuf bilang, oke silakan. Mereka turunkan karungnya. Dan mulai diperiksa dari Ruben yang tua, turun. Wah, pasti hati Hati mereka. berdebar-debar. Iya, Hati mereka deg-degan. berdebar-debar. Takut. Siapa nih yang ambil? Tiba di karungnya Benyamin. Waduh. Waktu itu karung-karung dibuka ternyata uang-uang mereka juga ada di karung itu kan. Mereka juga kaget lihat, kita kan sudah bayar 2 kali lipat, kenapa dikembalikan lagi gitu ya. Terus waktu di karung Benyamin ternyata cawan atau gelas minum dari Yusuf yang terbuat dari perak ada dalam karungnya Benyamin. Waduh. Waktu Kagetnya ketahuan, berkali-kali saudara-saudaranya jadi kaget, terkejut. Mereka sampai robek jubah mereka, jubah luar ya. Takut. Iya. Wow, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu pesuruh-pesuruh Yusuf bilang, yang curi aja yang kita akan bawa kembali ke Mesir. Kalian kembali terus pulang ke rumah ayah kalian. Terus. Mau nggak mereka gitu? Iya. Saudara-saudara bilang, tidak. Kami tidak akan pulang kalau tidak bawa Benyamin bersama kami pulang ke rumah ayah. Pasti ayah akan mati kalau anaknya yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Jadi mereka semua sama-sama kembali ke Mesir. Waktu sampai di Mesir, Yusuf sudah berdiri nunggu ya. Iya. Lalu Yusuf bilang, kalian itu, saya sudah berbuat baik sama kalian. Sudah memberi makan kalian yang enak-enak. Tapi kenapa kalian mencuri gelas minuman saya yang saya sayangi, yang terbuat dari perak. Lalu salah satu dari saudaranya yang bernama Yehuda tampil. Tuhan, maafkan kami. Jangan tahan, jangan penjarakan adik kami. Biar saya saja yang dipenjarakan. Jadi mereka sudah berubah ya? Iya. Lalu Yusuf bilang, tidak. Hanya Benyamin yang harus dipenjarakan. Karena dia yang mencuri kan? Lalu Tapi mereka bela Benyamin.
Hah? Mereka bela Benyamin. Mereka Supaya nggak bela. ditahan. Iya. Tidak seperti awal-awal waktu Iya, waktu dengan Yusuf. Yusuf. Iya. Ya. Jadi waktu Yusuf melihat mereka membela adiknya, Yusuf Jadi terharu. terharu. Yusuf nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebaliknya Yusuf mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena Yusuf tahu itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Yusuf menyuruh semua pembantu-pembantu yang ada di dalam ruangan itu keluar. Semua pergi dulu. Tinggal saya sama ini, orang-orang ini. Jadi semua keluar dari ruangan itu. Jadi semua sudah keluar, tinggal Yusuf dengan saudara-saudaranya. Lalu di situ Yusuf berkata kepada mereka, "Aku adalah Yusuf yang kamu jual 20 tahun yang lalu. Aku ini Yusuf, saudara kamu." Kaget pasti ya, saudara-saudaranya. Waduh, mereka juga takut ya. Iya. gimana Nanti nih kalau bagaimana? Yusuf balas dendam? Pasti Yusuf akan membalas dendam. Wah, Tapi Yusuf bilang, "Jangan takut. Mari, marapat Wah. kepadaku. baik. Aku tidak akan membalas dendam kepada kalian. Aku mengasihi kalian." Lalu dia datang, dia peluk kakak-kakaknya satu persatu, dia peluk, dan waktu sampai ke adiknya yang bungsu, dia peluk dan dia menangis di bahu adiknya. Mereka berpelukan dan tangis-tangisan. Oh, Itu itu terharu. indah sekali, indah sekali ya. Iya. Ada pengampunan Iya, yang diberikan oleh Yusuf Iya. kepada saudara-saudaranya. Sungguh indah. Jadi waktu itu Yusuf bilang, "Saya senang karena Bapak Yakub masih hidup. hidup. Nah, kalian sekarang pulang, lalu beritahu kepada Yakub, cerita kepada Yakub bahwa anaknya yang bernama Yusuf masih hidup. Sekarang saya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Wah, hebat. Jadi sekarang kamu pulang dan suruh ayah dan semua keluarga datang ke Mesir. Saya akan memelihara kalian karena masa kelaparan ini masih belum panjang. selesai. Panjang. Kan ada 7 tahun Iya, masa kelaparan ya. Nah, wow. Waktu mereka pulang dan Yusuf janji, Yusuf kasih nasihat. Kalau kalian pulang gak boleh berantem ya di jalan. Jadi mereka sampai ke ayahnya. Lalu mereka cerita ke Iya, Yusuf, cerita sama ke Yakub. Awal-awalnya Yakub bilang, apa iya Masa sih? benar? Yusuf masih hidup. Apa gitu. itu Yusuf? Iya. Kan kalian yang bilang kalau diterkam Yusuf jadi sudah binatang diterkam buas. binatang buas. Lalu mereka ngaku di situ. Kita sebetulnya membohongi ayah. Ketahuan deh. Ternyata memang Yusuf tidak diterkam oleh binatang buas. Tapi kita yang jual Yusuf dengan 20 keping perak. Wow. Akhirnya Yakub jadi gembira. Lalu Yakub senang. Oke, bawa saya mau ketemu dengan anak saya. Ya. Kangen. Tapi kan Yakub kan sudah tua. Iya. Mau membuat perjalanan jauh itu gimana? Kan nggak ada Iya. mobil kan? Iya. Dijemput nggak dijemput? Dijemput. Dijemput sama kereta. Kereta Iya. kuda. Kereta kudanya Wow. Yusuf ya. Wow. Yang Firaun punya, Firaun kasih izin. Iya. Boleh pakai. Iya. Untuk jemput bapakmu yang sudah tua itu bawa ke sini. Nah, lalu waktu mereka sudah tiba di Mesir, wow mereka senang berpelukan. Yakub senang bertemu dengan Yusuf dan Yusuf juga senang bertemu dengan ayahnya. Mereka senang sekali. Lalu Yusuf meminta izin dari Firaun agar
keluarganya bisa tinggal di tanah Goshen. Tanah yang dimana banyak padang rumput, karena saudara-saudaranya adalah gembala-gembala domba, kambing ya. Jadi di situ ternak mereka bisa makan rumput dengan bebas. Jadi Yusuf memelihara saudara-saudaranya. Yusuf mau mengampuni. Walaupun saudara-saudaranya sudah melakukan hal yang tidak baik, yang kasar, tapi Yusuf mau mengampuni. Yusuf tidak menjadi sombong waktu dia sudah jadi orang kedua. Yusuf tidak pakai kekuasaannya untuk membalas dendam, tapi Yusuf tetap rendah hati dan mau mengampuni saudara-saudaranya. Wah, hebat Yusuf. Hebat kan? Iya. Nah, adik-adik juga kan? Kalau ada yang masih musuh-musuhan, kalau ada yang masih simpan amarah, dendam, harus segera dibereskan ya. Ampunilah mereka, karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu kan. Jadi kita juga harus mengampuni. Iya. Dan kita harus bisa mengampuni. Kan lagu tadi bilang bukan 3 kali, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Berapa tuh? Artinya apa tuh Tante? Artinya apa Tante? terus mengampuni tanpa gitu. batas. Mengampuni tanpa batas. Ya. Jadi pelajaran untuk kita pada hari ini, Yusuf bahagia bisa bertemu dengan ayahnya. Udah happy ketemu semua. Ternyata mengampuni adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Tirulah apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya, bahkan lebih lagi mau memelihara saudara-saudaranya dan keluarganya yang jumlahnya 70 orang loh. Mereka datang dari jauh, dari Kanaan, 70 orang. Yusuf pelihara mereka selama 7 tahun kelaparan. Sehingga mereka semua selamat. Ya. Jadi kita semua juga harus mengampuni karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Oke? Dan rencana Tuhan buat Yusuf udah tergenapi ya Tan ya? Amin. Sudah digenapi. Memang Tuhan merencanakan Yusuf untuk menjadi orang terkenal di Mesir, untuk memelihara banyak orang termasuk keluarganya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyaksikan video, reaksi, dan aplikasi. Kita saksikan sama-sama ya. Aku
Hari ini Moses memain lagu We Should Merry Christmas. Thanks. Merry Christmas to all of you. God bless you. Nah, gimana? Seru kan? Seru banget. Tuh, bagus, Teman-teman bagus. kalian tuh melakukan banyak hal, ya Iya. kan? Reaksinya juga keren-keren. Ya, kalau adik-adik ingin mengirimkan videonya, ayo cepetan kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oh ya, kita kan ada perayaan Natal loh. Iya, Iya. udah mau Natal ya Tania, benar. Iya, sebentar Ya, lagi. kita ada perayaan Natal di tanggal 25 Desember ya. Hari Ya. lagi. Bukan hari Minggu loh itu ya. Jadi kalian lihat tanggalan nih sekarang. Kalian bunderin tuh tanggal 25-nya ya kan. Nah terus nantikan Sekolah Minggu di Udara di acara Natal ya. Jam 8 ya, Jam seperti 8 biasa. seperti biasa. Ya, online seperti Ada biasa. sesuatu yang surprise. Banyak. Kriwil nggak Banyak sabar. Kejutan-kejutan yang Kriwil nggak menyenangkan bagi semua adik-adik. Iya. Ya. Jadi hari Minggu depan masih ada Sekolah Minggu di Udara dan juga nanti tanggal 25 ada acara Sekolah Minggu Natal di Udara ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, siap-siap untuk menyaksikan acara Natal Sekolah Minggu di Udara. Sekarang kita waktunya akan Ayat hafalan. Aduh, ini Ayo. Keisha sama Kriwil nanti Kriwil, rebut-rebutan. Ayo, gantian ayo. ya. Oke. Sekarang ayat hafalannya diambil dari mana? Dari Kolose 3 ayat 13b. Apa isinya Kak Kesya? ayo. Isinya, ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Yeay. Oke, kita ulang sama-sama ya. Kolose 3 ayat 13b. Ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Wah, oke. Oke. Jadi sekarang kita akan mengakhiri ibadah Sekolah Minggu di Udara. Ayo, Kita berdiri. berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu, merupakan lagu doa. Ya. Ya. Dan Dalam satu sikap permohonan. Jadi adik-adik bisa menyanyikan bersama-sama dengan sikap doa kepada Tuhan. Oke? Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena cerita tentang Yusuf yang mau memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya merupakan teladan yang begitu indah. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami juga mau memberi pengampunan kepada mereka yang sudah bersalah kepada kami, ataupun mereka yang sudah menyakiti hati kami. Kami mau memberikan pengampunan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami waktu kami masih hidup dalam dosa. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, tolong kami agar kami juga mau menyenangkan hati Tuhan dengan mengampuni sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, khususnya di masa raya Natal ini kami mau belajar saling mengampuni satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itulah yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. God bless you. Bye.